Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hema Sartanti. Saya anggota kelompok 4. Di sini, kami kelompok 4 akan menjelaskan mengenai sistem operasi. Saya akan menjelaskan pengertian sistem operasi. Apa sih sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Nah, serta sebagai jurik atau daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menggunakan komputer mereka, kecuali program booting. Apa sih program booting? Nah, program booting adalah proses pemasukan arus listrik ke dalam peralatan komputer. Sehingga si komputer dapat berkomunikasi dengan pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan tujuan sistem operasi. Fungsi dan tujuan sistem operasi adalah mengontrol eksekusi program-program aplikasi dan juga interface antara pengguna komputer dan hardware komputer. Namun, secara umum sistem operasi memiliki tujuan dasar. Yang pertama, efisien. Sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer digunakan dengan cara yang sangat efisien. Yang kedua, kemudahan. Sistem operasi membuat komputer lebih mudah dipakai. Yang ketiga, kemampuan berevolusi. Sistem operasi harus disusun sedinamis mungkin, sehingga kemungkinan pengembangan yang efektif, pengujian, dan penerapan fungsi-fungsi sistem baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati, anggota dari kelompok 4. Oke, di sini saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi DOS. Apa sih DOS? DOS adalah sistem operasi yang menggunakan interface command line atau berbasis teks. Untuk kelebihannya, yang pertama lebih mudah membuat folder dan subfolder secara bersama. Yang kedua, dapat mengcopy file lebih cepat. Yang ketiga, dapat melihat file di suatu hard disk atau folder secara keseluruhan. Untuk kekurangannya, sistem operasi DOS penampilannya kurang menarik karena berbasis teks. Yang kedua, resiko kehilangan data lebih besar. Yang ketiga, pengoperasiannya lebih sulit karena menggunakan teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwidianti. Saya dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan Windows. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan Windows. Windows itu sendiri adalah salah satu contoh dari operasi sistem. Kelebihan dari Windows itu 1, user friendly dibandingkan dengan sistem operasi yang lain. 2, instalasi software masih mudah dibandingkan dengan instalasi di sistem operasi yang lain. Ketiga, banyak software berbasis Windows. Keempat, dukungan driver yang lebih banyak. Kelima, banyak orang pakai Windows sehingga banyak perusahaan membuat aplikasinya menggunakan dasar Windows. Kekurangan Windows itu ada beberapa. Contoh yang pertama, harga lisensinya lebih mahal. Yang kedua, komunitas terlalu sedikit karena bersifat closed source. Yang ketiga, banyaknya virus yang sering menyerang Windows. Keempat, sistem keamanan yang masih dibilang kurang. Kelima, sistem yang kurang stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Romansyah. Saya dari kelompok 4 mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Nah, sebelum kita membahas kelebihan dan kekurangan Linux itu sendiri apa sih? Linux adalah proyek perangkat lunak bebas dan terbuka terbesar di dunia. Pada umumnya, kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan, dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Kemudian Linux itu sendiri digunakan sebagai sistem operasi berbagai macam komputer, seperti desktop, superkomputer, dan sistem benam. Nah, kelebihan Linux itu sendiri yang pertama, bersifat open source, bebas dan terbuka. Sehingga untuk mendapatkannya
tidak perlu biaya, lisensinya yang free, dan juga dapat diutak-atik semuanya. Kemudian untuk kelebihan yang kedua, Linux sekarang sudah mudah dioperasikan. Tidak seperti dulu yang identik dengan hacker. Linux sekarang sudah banyak digunakan oleh awam. Yang ketiga yaitu hampir semua aplikasi yang ada di Windows sudah ada versi Linux-nya. Yang keempat, pengamanan yang lebih unggul karena Linux multi-user. Yang kelima, Linux cocok untuk PC yang spesifikasinya minimum. Yang keenam, Linux dapat berjalan di dua mode. Untuk kekurangannya sendiri, yaitu yang pertama, banyak user yang belum terbiasa untuk menggunakan Linux. Yang kedua, dukungan dari vendor-vendor tertentu yang tidak terlalu baik. Kemudian, proses instalasinya itu tidak semudah proses instalasi Windows. Yang keempat, aplikasi di Linux belum seampuh di Windows. Kemudian yang kelima, struktur direktor dan hak akses yang membingungkan bagi yang terbiasa memakai Windows. Jadi bagi yang belum biasa memakai Linux, struktur direktori dan hak aksesnya itu sedikit membingungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Maulana Ibrahim dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari macOS. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan macOS. macOS adalah sistem operasi dengan antarmuka grafis yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple Inc., perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di Cupertino, California. Sistem operasi ini disediakan untuk komputer Macintosh, disingkat Mac, atau salah satu jenis komputer personal berbasis PowerPC yang diproduksi oleh Apple. Sistem operasi ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 2001 dan populer di kalangan pengguna. macOS adalah sistem operasi yang menggunakan kernel BSD, sehingga beberapa kalangan mengatakan bahwa macOS termasuk salah satu Unix. Hal yang menarik dari OS ini adalah keindahan tampilannya sehingga menjadikan panutan bagi pengembangan desktop lain. macOS terdapat 39 bahasa sistem tersedia untuk macOS pada saat pemasangan. Bahasa sistem digunakan pada seluruh sistem operasi. Metode input untuk berbagai huruf dapat dipilih secara terpisah. Pembaharuan terkini menambahkan dukungan untuk karakter bahasa Cina. macOS dapat diperbaharui melalui panel software update di sistem preference atau menggunakan software update pada antarmuka baris. Kalau untuk kekurangan macOS sih banyak ya. Itu harganya masih sangat mahal dan juga untuk game itu nggak banyak yang support untuk macOS. Terima kasih.